missing someone without you. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Laila Sulaiman di segmen edukasi. Nah, di videoku kali ini aku akan bahas video lanjutan dari videoku sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tips lolos beasiswa unggulan. Buat teman-teman yang baru datang di YouTube channel aku, selamat datang dan semoga video aku menginspirasi kalian dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau berkenan kalian bisa klik tombol subscribe ya. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian, yang pastinya aku bakal ngajak narasumber, yaitu teman aku sendiri seperti di video aku sebelumnya, yaitu Mas Ahmad Najmi Faris, karena dia adalah penerima beasiswa unggulan, tapi dia penerima beasiswa unggulan ongoing. Kalian penasaran kan beasiswa unggulan ongoing itu seperti apa? Keep watching ya. Nah, sekarang aku bersama Mas Ahmad Najmi Faris. Apa kabar Mas? Selamat datang di YouTube channel aku. Oke, selamat datang juga Mbak Laila. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kembali lagi berkolaborasi di YouTube-nya kamu ya. Iya. Semoga video kita bisa menginspirasi dan bermanfaat buat orang lain ya Mas ya. Amin amin. Semoga kemarin video yang pertama itu bisa menjadi inspirasi teman-teman buat untuk lanjut kuliah. Nah, di videoku kali ini kita akan bahas tentang tips lolos beasiswa unggulan, karena Mas Faris kan penerima beasiswa unggulan ongoing 2020 ya Mas ya? Ya, betul. Nah, sebenarnya beasiswa unggulan itu apa sih Mas? Biar teman-teman di YouTube channel aku ini pada tahu beasiswa unggulan itu apa. Karena kan kayaknya orang-orang itu pada taunya itu beasiswa LPDP ya. Nah, jadi beasiswa unggulan sendiri ini ditunjukkan untuk teman-teman S1, S2, dan S3. Jadi tidak hanya S1, S2 saja, tapi berarti berlaku untuk S3 juga ya Mas S3 ya? juga. Dan ini diperuntukkan untuk 3 kategori. Yang pertama itu untuk masyarakat berprestasi, yang kedua itu untuk pegawai Kemendikbud, dan yang ketiga ini untuk penyandang disabilitas. Jadi beasiswa unggulan ini juga terbuka lebar untuk teman-teman disabilitas. Oh, jadi nggak ada diskriminasi nih? Ya betul, ini saya berpikir ini merupakan salah satu langkah positif dari pemerintah untuk memajukan negeri dalam hal pendidikan. Iya. Nah, Mas Faris ini kenapa kok memilih beasiswa unggulan? Sedangkan di luar sana kan banyak banget nih di Indonesia beasiswa yang lain. Oke, jadi kenapa saya mengambil beasiswa unggulan ya? Yang pertama karena ketika saya masuk kuliah, waktu itu informasi beasiswa saya sangat minim sekali. Terus yang kedua, karena saya sudah masuk kuliah dan teman-teman mungkin ketika mengikuti informasi saya di video sebelumnya sudah banyak tahunya pasti. Nah, kenapa saya mengambil beasiswa unggulan? Karena saya mendaftarkan ketika ongoing atau semester 3. Jadi setahu saya yang ongoing itu adalah beasiswa unggulan. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman di luar sana pasti nggak tahu ya, maksudnya persyaratan administrasinya itu seperti apa sih? Beasiswa unggulan itu persyaratan administrasinya itu seperti apa, Mas? Oke, jadi untuk persyaratan administrasinya buat teman-teman sebetulnya bisa buka di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id. Jadi secara umum yang ingin saya sampaikan terutama di pascasarjana ya. Jadi untuk pascasarjana sendiri untuk IPK itu harus 3,25. Ini berlaku untuk yang ongoing ataupun yang mendaftarkan sejak semester 1. Jadi untuk IPK-nya ini harus 3,2. Jadi untuk S2. Sedangkan untuk S3 itu 3,40 ya. Terus yang kedua berkaitan dengan kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi untuk kemampuan berbahasa Inggris itu harus 550. TOEFL ITP-nya harus 550. Ini wah, itu cukup berat itu, Bos. Lumayan berarti ya. Jadi kenapa ini sangat tinggi? Karena harapannya kan ini kan beasiswa unggulan ya. Artinya penerimanya adalah orang-orang unggul. Ya. Jadi karena masyarakat berprestasi dan unggul, maka harus memiliki keunikan dan nilai yang lebih tinggi dibanding yang lain. Terus yang selanjutnya adalah berkaitan dengan
umur ya. Jadi kalau umur sendiri itu untuk S2 itu 32 tahun dan untuk S3 ini setahu saya 40 tahun kalau nggak salah. Jadi 40 tahun. Jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Terus yang selanjutnya adalah tentang prestasi ya. Jadi yang namanya unggulan dan di situ kita masuk dalam kategori mahasiswa berprestasi, masyarakat berprestasi, kita harus memiliki prestasi. Ya setidak-tidaknya satu gitu. Jadi karena kita unggul ya harus memiliki prestasi, entah itu nasional ataupun internasional. Dan ini juga tidak hanya untuk prestasi di SMA, SMP, SD, bahkan kuliah pun juga boleh dilampirkan. Semakin banyak prestasinya itu akan semakin bagus dan semakin berpeluang untuk lolos pastinya. Dan untuk prestasinya itu teman-teman bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi non akademik juga menjadi salah satu hal yang penting. Apalagi teman-teman ketika memiliki keunggulan, punya karya, jurnal ilmiah, buku, terus habis itu juga sering menjadi salah satu pembicara di kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, itu menjadi salah satu nilai plus buat teman-teman sekalian. Ya, selain itu juga administrasi yang harus dipenuhi oleh teman-teman sekalian itu harus membuat yang namanya esai dan juga proposal studi. Nah, esainya ini ada berapa kategori? Apa cuma satu? Hanya satu. Satu esai. Ya, jadi untuk temanya sendiri itu dengan judul itu adalah tentang Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Jadi seperti itu. Ada batasan nggak harus berapa kata gitu Mas? Ya jadi untuk batasannya sih tidak disampaikan ya, cuman minimalnya itu adalah 1.500 kata. Jadi untuk esainya minimal 1.500 kata. Jadi untuk syarat administrasinya itu lebih ke apa tadi itu? TOEFL, terus habis itu IPK, terus habis itu umur, terus kemudian memiliki prestasi, kemudian esai. Berarti itu yang terakhir esai itu ya? Dan juga ini untuk S2 itu ada yang namanya proposal studi. Jadi harus ada proposal studi. Oh, jadi ada proposal studinya. Kayak planning kamu S2 itu mau ngapain aja gitu ya? Iya, betul. Terus pasca S2 juga mau ngapain itu juga harus tertuliskan ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk esainya pasti itu nggak mudah juga sih. Ya. Ada tips nggak Mas biar esainya itu lolos dan jitu? Oke. Jadi untuk triknya untuk membuat esai ya, yang pertama teman-teman harus sesuai dengan kaidah kepenulisan pastinya ya. Terus yang kedua, teman-teman juga harus menuliskan hal-hal penting yang pernah teman-teman capai. Karena di situ kan tema esainya itu biasanya adalah Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Jadi apa sih yang ditonjolkan dari teman-teman sekalian dan itu harus dituliskan. Jadi yang pertama ada nilai plusnya ya, gitu. Yang pertama adalah tulisan harus sesuai dengan kaidah kepenulisan. Yang kedua juga harus lebih ditonjolkan tentang keunggulan kita. Itu yang harus teman-teman tuliskan. Jadi sesuatu hal yang sudah teman-teman lakukan dituliskan di situ, itu menjadi salah satu nilai plus. Jangan sampai teman-teman menuliskan esai itu yang notabene itu belum terjadi dan itu masih dalam angan-angan. Karena kan karena kita kan sudah pasca sarjana ya. Kita sudah melewati sarjana, artinya ketika sarjana kan kita harus memiliki banyak sekali kegiatan, terus karya-karya yang itu nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah, setelah syarat administrasi pastinya ada sesi wawancara ya Mas ya. Bisa dijelaskan nggak untuk sesi wawancaranya itu seperti apa tipenya? Atau tipe pertanyaannya itu seperti apa? Jadi berkaitan dengan wawancara, jadi kita bisa ambil benang merahnya teman-teman. Walaupun di setiap wawancara ini kan berbeda-beda ya. Tapi teman-teman di sini yang pertama harus memahami tentang esai yang teman-teman tulis. Yang kedua, teman-teman harus memahami juga tentang proposal studi yang teman-teman buat. Terus yang ketiga, teman-teman juga harus memahami kenapa teman-teman memilih beasiswa unggulan dan juga kenapa teman-teman mengambil jurusan tersebut. Ya, jadi jurusan yang akan dituju gitu ya? Ya, kenapa teman-teman mengambil jurusan tersebut dan nantinya implementasi buat masyarakat itu apa?
Terus yang selanjutnya adalah lebih kepada ya sharing-sharing tentang hal-hal yang sudah teman-teman lakukan. Jadi Pencapaian ya? pencapaian. Jadi tidak hanya yang dituliskan di esai kan, kalau semua pencapaian itu teman-teman tuliskan di esai kan terlalu banyak kan. Makanya yang di esai itu yang dituliskan ya yang unggul saja. Nah, biasanya ada hal-hal lain yang memang akan ditanyakan juga di sesi wawancara. Jadi seperti itu. Nah, untuk peluang lolos dan tidaknya di beasiswa unggulan itu berapa persen Mas kira-kira? Biar temen-temen nih ada gambaran gitu, biar nggak ngeblank. Ya, jadi kalau berbicara mengenai peluang, nanti takutnya teman-teman ngeblank nih. Iya. Tapi yang bisa saya sampaikan kurang lebih per tahunnya itu ada sekitar 1.400 yang diterima ya. Oh, yang diterima. Yang diterima. Jadi itu buat S1, S2 dan S3. S1, S2, S3 itu 1.400. Nah, tapi pada intinya begini teman-teman, ketika teman-teman sudah niatkan untuk melanjutkan studi ataupun akan mendaftarkan di beasiswa unggulan, yang terpenting adalah teman-teman harus mensubmit. Jangan sampai ini teman-teman hanya membuat akun. Kebanyakan ini beberapa teman-teman saya dia hanya membuat akun, tapi setelah itu nggak submit karena dia nggak pede, prestasinya kurang banyak, terus habis itu aktivitasnya kurang banyak, terus habis itu ya banyak hal lah yang membuat dia nggak pede. Tapi logikanya beginilah teman-teman, kalau teman-teman nggak submit, bagaimana kita akan tahu peluangnya? Jadi ya? gitu, jadi submit dulu, nanti kita bisa mengevaluasi ya kira-kira kenapa nggak lolos nih, apakah ICI-nya, terus habis itu atau proposalnya studi, bagus, ataukah ada beberapa prestasi-prestasi yang perlu kita capai. Kan masih ada waktu tuh, katakanlah tahun ini kita nggak lolos, tahun bisa depan coba lagi tahun depan. bisa coba tahun depan. Dan waktu 1 tahun itu kan ini kan bisa digunakan untuk teman-teman memaksimalkan potensi teman-teman, entah melakukan pengabdian Ya, atau kayak ikut volunteer gitu bisa ya Mas? ya bisa juga seperti itu ya. Nah, buat teman-teman jadi jangan berkecil hati dulu. Belum daftar kok udah pesimis dulu ya. Iya. Jangan lupa submit pokoknya. Dan diperhatikan tanggalnya pasti. Iya. Memang semuanya itu harus dipersiapkan. Nggak ada yang namanya sukses instan.